Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke guys, selamat malam semuanya. Semoga kalian tetap sehat semuanya. Jadi pada malam ini saya ingin menyampaikan, meskipun kita dari tempat yang berbeda-beda, berjauhan, ya semoga ini juga mengobati rasa kangen kalian pada teman-teman kalian yang sudah mencar kemana-mana ya. Nah, ini kebetulan di bimbingannya saya semuanya dari klinik ya. Nah, jadi kabar baiknya adalah kalian gini, ada kabar buruk guys tentang laporan besar. Jadi ada perubahan terkait dengan pembuatan laporan besar dan cara pembuatannya itu sangat berbeda, amat sangat berbeda dengan yang sudah dijelaskan di mana di pembekalan kemarin dan akan sangat berbeda dengan eh, apa apa yang kakak-kakak kelas kalian yang sebelumnya. Saking berbedanya kalian tuh bisa mulai itu garapnya itu buatnya itu dari nol lagi gitu. Nggak ada yang bisa dijadikan contoh. Nah, tapi ada kabar baiknya. Kabar baiknya adalah jadi ini laporan yang berbeda itu hanya dikhususkan untuk yang puskesmas saja. Jadi yang klinik itu tetap menggunakan format lama yaitu asuhan keperawatan. Nah, gitu ya. Nah, jadi berbahagialah kalian yang di klinik karena kalian nanti nggak kena yang seperti di puskesmas laporannya, gitu ya. Nah, pada malam ini saya ingin menyampaikan beberapa hal guys terkait dengan bagaimana kita mau melakukan konsul ya, yaitu konsul terkait dengan laporan besar. Pertama, seperti yang sudah saya sampaikan, ini saya izin untuk share ya. Sebentar, saya share dulu mana ya? Oh ini nih. Jendela. Oke. Nah, baik. Sudah kelihatan? Kelihatan belum di layar? Halo, guys? Kelihatan nggak di layar yang sudah saya Kelihatan, share? Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan. Baik. Yang kalian lihat di layar saat ini itu adalah ruang ya pada Gmail gitu. Namanya ruang chat sebenarnya ya. Kalau Google Chat gitu namanya kalau di eh, apa di namanya di aplikasinya ya. Tapi kalau di HP itu kalian bisa pakai tidak usah download chat ya Google Chat, tapi kalian bisa langsung lihat di Gmail ya pada menu ruang. Nah, kalau kalian di menu ruang itu kan nanti cari tuh yang bimbingannya Pak Firdi gitu ya. Nah, maka di sini kalian nanti bisa melihat bahwa ada hal-hal yang perlu kalian ketahui. Sebentar. Nah, mengenai tentang ruang ini. Nah, fungsinya buat apa dan bagaimana kita melakukan pembimbingan menggunakan ruang ini. Jadi yang pertama kalian pahami dulu ya. Jadi sebentar. Nah, ruangan ini kan bisa kalian buka melalui HP masing-masing. Kalau pakai laptop gimana? Pakai laptop gampang. Nanti kalian masuk dengan menggunakan akun sekolah kalian seperti ini, gitu. Kemudian buka yang titik 9 itu ya, ada 9 bentuk kotak gini. Nah, ini kemudian carilah Google Chat. Ya, yang chat ini ya. Nah, yang warnanya hijau 2 double gini transparan kotak. Nah, itu diklik aja. Nanti akan masuknya ke sini. Nah, masuk ke sini carilah bimbingan Pak Firdi. Ini bagi yang menggunakan laptop nanti. Karena nanti banyak sekali kalian akan menggunakan laptop untuk mengakses file kalian. Oke. Nah, fitur-fitur yang ada di sini ini semuanya kedengaran ya? Kalau yang lain tolong dong acungkan tangan kalau mendengarkan. Acungkan tangan. Dengar, Pak. Oke, baik. Jelas ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi di sini ya ada fitur-fitur khusus. Yang pertama chat. Saya ambil contoh ini ya.
ini adalah ketika saya melakukan konsul. Jadi ini adalah konsul yang dilakukan oleh kakak kelas kalian dulu. Nah, ini ya. Jadi seperti ini guys bentuknya. Nah, ini adalah yang telah dilakukan oleh kakak kelas kalian dulu. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kita share dokumen di sini. Kemudian kita juga mau kita mau membahas sesuatu hal gitu ya juga di sini. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kayak gitu ya. Bahkan kita pun di sini bisa memberikan tugas. Nah, contoh ini. Nah, kayak gini. Saya klik ya. Jadi dengan kita biasanya saya memberikan tugas setelah saya konsulkan gitu ya. Ini saya contoh aja. Aduh. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini gitu ya. Saya kasihkan, oh ini konsulnya ini ya, seperti ini ya. Nanti yang harus diperbaiki yang ini dan seterusnya. Nah, jadi ini itu akan muncul di chat ini ya, di menu chat ini. Nah, setiap saya membuat tugas itu hasilnya bentuknya adalah hasil konsultasi dari apa yang sudah kita lakukan ketika di laporan besar itu yang sudah di-share di ruang ini ya. Nah, nanti kalian bisa mengaksesnya di bagian tugas ini. Ya, di bagian tugas di sini. Ini semua banyak nih. Nah, nih. Ya, siapa yang buat? Saya. Ya. Nanti kalau sudah selesai, kalian tinggal centang aja gitu, dicentang. Ya. Jadi nanti ada di atas ini kayak gini nih, nanti kalian tinggal centang aja, ceteng gitu. Nah, itu fungsinya adalah nanti kalau sudah dicentang artinya kalian sudah menyelesaikan tugas dari saya itu. Gitu ya. Nah, tinggal saya nanti ngecek lagi langsung di file yang sudah kalian bagikan. Nah, semua file yang kalian bagikan lewat ruang ini itu bisa diakses melalui ini. Ya, menu file. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau dengan Pak Firdi, bedanya dengan yang guru-guru lain, biasanya Pak Firdi bukan hanya terkait dengan laporan PKL saja, tapi juga dengan PPT-nya yang akan ajukan untuk presentasi nanti pada saat seminar. Jadi semuanya kita bahas di sini gitu ya. Jadi nanti kalau kalian ingin memudahkan setelah kalian tadi share file di sini ya gitu ya. Kemudian kalian tinggal lihat filenya itu di sini gitu. Nah, ini enaknya ya. Kalau sudah kita punya ruang ini. Di sini kan sudah jelas nanti. Oh, ini dari siapa sih yang memposting ini gitu. Saya juga bisa lihat dari sini. Nah, nanti usahakan yang posting itu adalah ketua kelompok. Ya, ketua kelompok dari masing-masing bimbingan saya. Silakan yang memposting itu adalah ketua kelompoknya. Biar nanti saya nggak susah. Nah, kayak gini ini kan sudah jelas. Yang ini Lira, ini Diva, ini Andre. Nah, ini para ketua kelompoknya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian lagi mudahnya lagi ya dibandingkan kita nanti daripada menggunakan WA gitu ya. Karena apa bedanya pakai WA gitu? Ya, sudah pasti banyak bedanya ya. Di sini salah satunya adalah kita ada tugas, kemudian file juga bisa diakses dengan lebih mudah. Nah, dan yang paling bagus itu adalah kita tidak perlu nge-share ulang gitu di dokumen yang ingin kita bagikan. Itu semua nanti bisa langsung disetting di bagian sini. Nah, saya contohkan aja ya. Nah, kita langsung saja ke bimbingan Pak Firdi. Nah, saya ingin nge-share sesuatu nih. Nah, biasanya saya akan memulai topik baru di setiap bimbingan saya, gitu ya. Jadi misalnya, oh pada malam ini saya ingin membahas hal yang baru gitu. Biasanya saya akan membuat topik baru, gitu. Ini contoh nih ya. Nah, contoh.
Nah, jadi seperti ini guys. Jadi kalau ini di sini ya, saya sudah membuat sebuah topik baru, yaitu bimbingan pertama mekanisme laporan besar. Kemudian saya ingin menambahkan sesuatu, yaitu drive ya. Saya akan melampirkan sebuah file dari drive saya. Sebentar, saya akan contohkan ini saja. Nah, jadi gini, biasakan kalian itu ketika sudah punya apa itu namanya filenya ya, itu biasakan kalian tuh langsung upload ya, upload di mana, di drive-mu masing-masing. Udah, kalau sudah nanti tinggal begini aja plus itu tuh tadi tambahkan, kemudian pilih lampirkan file dari drive, pilih di drive mana kalian naruhnya gitu. Nah, ini contoh saya akan nge-share ini ya. Ini adalah laporan kakak kelas kalian yang baru saja sudah selesai. Ini adalah laporan besar di klinik Aisyah Jetis pada kelompok 2 ya. Nah, ini saya sisipkan nih di sini. Nah, kalau misalnya dari diminta gitu ya, diminta dari mana itu namanya? Sininya itu ketika kalian mau membagikan itu, "Loh Pak, kok saya ada pilihan berbaginya itu Pak?" Ini kalau ini kan enggak ada. Kenapa? Karena memang settingannya saya untuk yang file-file ini itu adalah untuk semua orang. Nah, tapi kalau misal itu kan kalian biasanya uploadnya kan ke drive saya gitu ya. Nah, di drive saya itu biasanya sifatnya pribadi. Jadi ketika kalian share di sini itu akan nanti muncul pilihan berbagi. Apakah mau nanti yang di sini, yang di anggota di bimbingan saya ini hanya boleh diberi akses melihat, mengomentari, atau mengedit gitu. Nah, saran saya buatlah yang mengedit gitu ya, sehingga kita bisa lihat bareng-bareng. Tapi nanti untuk kelompok-kelompok yang lain mohon jangan kalian jadikan satu gitu ya. Maksudnya karena di sini sudah kita settingnya nanti adalah bisa mengedit laporan, jangan buka-buka punyanya temennya yang dari kelompok lain, apalagi mengubah-ubah ya. Karena ya sudah yang berhak membuka itu dan mengedit itu hanya kelompok yang punya laporan itu saja, gitu ya. Nah, ini contoh nih ya. Ini saya akan share. Nah, ketika sudah saya share seperti ini kita ganti ya sekarang. Jadi di sini nanti di file ini akan kelihatan guys. Nah, seperti ini. Jadi tinggal dibuka aja nanti, gitu ya. Ini saya contohkan kalau saya mau ngasih tugas nih. Misal nih, nah, saya akan tambahkan tugas. Biasanya ini saya gitu ya. Nah, misal contoh seperti ini. Ya, kita nanti saya tambahkan waktunya misalnya sampai minggu ini selesai ya, tanggal 27 itu sudah harus selesai ya. Nah, setel waktunya misalnya jam 12 siang gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah nanti ini saya tugaskan, enggak perlu. Saya enggak perlu tugaskan, langsung aja tambahkan gitu ya, tambah. Sudah seperti ini. Nanti ini tinggal centang nih kalau misalnya sudah selesai. Nah, ini contoh seperti ini. Nah, ini berarti sudah selesai. Siapa yang berhak menyentang ini? Itu adalah kalian ya, yang saya serai tugas gitu ya. Oke. Baik. Sekarang saya lanjutkan, kita kembali lagi ke file yang tadi. Kita akan buka nih ya laporan besar klinik Jetis. Kebetulan sudah saya buka. Jadi saya hentikan dulu presentasinya. Kemudian saya ganti untuk yang laporan besar karena hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah laporan besar langsung dengan contoh gitu ya. Oke, sebentar. Saya share lagi kepada kalian.
Share. Oke, laporan besar. Teng. Oke. Sudah terlihat, guys? Sudah terlihat belum? Halo? Belum, Pak, belum. Sudah. Sudah? Oke, baik. Kelihatan jelas enggak tuh? Iya, Pak, sudah. Oke, baik ya. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi, kalian akan membuat laporan pelaksanaan praktek kerja lapangan seperti ini, guys. Ya, jadi akan buat seperti ini. Nah, oke. Nah, tugas kalian itu pada minggu-minggu ini sampai awal Maret, ya, itu adalah membuat ininya apa dasarnya dari laporan ini. Dasarnya itu ada pada bab 1. Ya. Jadi enggak usah nih kalian garap-garap yang ini ya kata pengantar judul itu enggak usah. Terus kalian fokus saja di bab 1 dulu ya. Buat satu file sendiri untuk mulai dari bab 1 dan seterusnya. Untuk judul sampai ke daftar gambar dan tabel itu enggak perlu kalian buat dulu ya. Yang penting itu adalah di bab 1-nya ini dulu. Ya. Nah, pada bab 1 ini kalian nanti harus membuat ini semua karena ini bentuknya kan bisa dicari tanpa bisa dicari dan diminta kepada klinik ya. Jadi kalian tidak susah kok ini cuma untuk melakukan ini ya. Bentuknya kayak apa ya kayak ginilah bentuknya. Oke. Nah, jadi intinya kalau pada latar belakang itu hanya gambaran umum. Jadi isinya pada latar belakang itu hanya gambaran umum Dudi dalam hal ini klinik dan gambaran ruangan. Ruangan apa? Ruangan tempat kalian mengambil kasus. Tuh ya, contoh nih di Yasmin, ternyata kalian ngambilnya di ruang rawat inap lantai 2 gitu ya. Ya sudah, berarti nanti gambaran ruang rawat inap lantai 2 seperti itu. Nah, di gambaran umumnya itu ditulis apa saja? Di gambaran umumnya itu kalian menulis tentang latar belakang dari klinik tersebut, bagaimana klinik itu berdiri, di mana tempatnya. Nah, itu taruh di sini. Kemudian ada denahnya. Nah, denah terus terdiri dari ruang apa sajakah klinik tersebut. Kalau rumah sakit, Pak, kan besar, Pak. Ya sudah, tuliskan aja semua ada apa aja tuh di sana. Gitu ya. Terus kalau ada visi misi, moto tujuan ya kasih. Kalau nggak ada nggak usah. Terus jenis pelayanannya yang penting tuh. Pelayanan apa saja yang diberikan di sana. Terus fasilitasnya ada apa saja. Ya. Terus waktu pelayanan sampai struktur organisasi semua masuk di gambaran umum ya. Nah, kemudian ini yang saya bilang tadi, gambaran umum ruangannya itu harus ditulis langsung. Karena yang dipakai misalnya rawat inap ya sudah langsung rawat inap pengertiannya itu apa. Terus bagaimana sih rawat inap yang dilakukan di klinik itu seperti apa ya. Misalnya seperti itu ya. Oh ya, saya belum menyampaikan ya bahwa kasus yang kalian ambil tidak boleh rawat jalan, harus rawat inap ya. Baik yang di klinik maupun RS semuanya harus rawat inap yang diambil untuk kasus laporan besar. Jadi jangan mengambil rawat jalan. Oke, kalau sekalinya kalian ngambil rawat jalan, kalian nanti akan saya alihkan untuk membuat sama seperti puskesmas. Kalian buatnya dari nol lagi. Jadi pastikan kalian mengambilnya dari rawat inap saja. Oke. Nah, jadi apa yang dimasukkan di gambaran umum ruangan? Intinya adalah bisa denah ruangan tersebut atau mungkin fasilitas atau alat yang ada di ruangan tersebut. Monggo bisa dimasukkan. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan. Tujuan umum adalah tujuan untuk PKL-nya. Oke. Sedangkan tujuan khusus itu adalah seharusnya adalah mengapa kalian membuat laporan ini. Ya, itu yang pertama. Terus untuk apa kalian menangani kasus tersebut gitu. Nah, ini kurang yang di sini sebenarnya. Karena belum diperbaiki yang di sini. Nah, oke. Baik. Terakhir adalah manfaat. Manfaat terdiri dari 3, yaitu untuk peserta PKL itu sendiri, kemudian untuk tempat PKL-nya, dan terakhir untuk sekolah. Sudah itu aja. Ya, jadi silahkan kalian selesaikan dulu bab 1. Kalau sudah, langsung dimasukkan di drive-nya ketua, punya ketua ya. Kemudian kalian share langsung di tadi tempat ruang chatnya tadi, ya, di bimbingannya saya. Nah,
langsung masukkan situ. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Ya, oke, nggak ada ya. Oke. Nah, sekarang saya tunjukkan kalau gini. Jadi setelah kalian sudah mengupload ini dan men-share ini di ruang chat itu tadi, apa yang kemudian dilakukan? Yang kemudian kita lakukan adalah kalian semuanya fokusnya adalah mengerjakan langsung secara online, tidak ada yang secara offline ya. Offline itu maksudnya gimana sih? Nah, offline itu maksudnya seperti ini guys. Jadi nih ya, semua anggota ngeditnya itu langsung online tuh, di Google Docs-nya itu. Jadi nggak boleh pakai Microsoft Office Word di laptop, nggak boleh. Jadi langsung di sini. Pak, saya nggak terbiasa loh Pak menggunakan fitur-fitur yang ada di sini. Belajar untuk kalian bisa terbiasa. Kenapa? Apa? Karena ini penting, Cah. Di sini saya bisa melihat kira-kira itu yang sudah mengerjakan ini siapa, yang sudah mengerjakan itu siapa, itu semuanya kelihatan di sini. Nah, kalau nggak percaya lihatnya. Jadi kayak gini nih bentuknya. Nah, di sini bisa kelihatan. Ini. Jadi nanti setiap anak itu harus apa? Harus berperan aktif dalam mengedit. Loh Pak, saya laptopnya cuma satu loh Pak, gitu ya. Laptopnya cuma satu Pak, gimana? Satu kelompok. Nggak apa-apa gantian, satu laptop untuk beberapa akun. Yang penting setiap orang harus sama-sama mengerjakan, entah bagiannya apa, kerjakan aja di situ, nggak masalah. Ya, jadi nggak masalah kalian satu laptop itu beberapa akun, nggak masalah. Oke, yang penting kalian mengerjakan, gitu ya. Nah, kembali lagi, jadi intinya saya meminta kalian secara online adalah agar saya bisa mengetahui siapakah yang mengerjakan, siapakah. Oh ya, satu lagi nih, ini misal nih, misal ya. Pak, saya tuh sudah ngerjakan Pak sampai segini-gini, tiba-tiba hilang Pak. Terus apa? Dan saya tuh baru tahunya besoknya Pak, gimana? Nah, ini bisa pakai yang tadi tuh. Ya, jadi bisa dipulihkan kembali. Terakhir kamu mengedit itu kapan? Nah, itu bisa dipulihkan kembali dengan versi ini kayak gini. Ya, jadi jangan takut hilang. Pak, kalau pakai Google Doc itu bisa cara nyimpannya gimana? Otomatis ya, selama kalian online waktu mengerjakan ya, itu otomatis menyimpan. Ya, tanda maksudnya seperti apa? Contoh nih seperti ini ya. Nih saya mengedit nih. Nah, kalian lihat di sini langsung menyimpan. Nah, ini saya hapus lagi nih. Nah, dia akan menyimpan beberapa detik langsung nyimpan, beberapa detik nyimpan, beberapa detik nyimpan. Nah, nanti akhirnya saya nanti akan kelihatan di sini bahwa saya sudah melakukan perubahan pada dokumen ini. Nah, itu sinilah kenapa kok pentingnya kita menggarapnya secara online, guys. Oke, jadi nggak bisa nipu-nipu tuh. Misalnya ada apa salah satu dari kalian yang aku nunut aja wes, aku rame luan ngerja nih. Nah, itu nggak bisa nipu-nipu. Oke. Nah, itu ya. Nah, terus lagi kita itu bisa melakukan live bimbingan live, guys. Ya, biasanya tuh kakak kelas kalian tuh gini, Pak, saya mau bimbingan Pak jam sekian gitu ya. Bisa nggak Pak? Bisa gitu ya. Nanti kan sudah di-share tuh ke sini. Kemudian kita tuh kayak gini, apa kita sama-sama online gitu masuk ke ininya, apa filenya. Maka di sini nanti akan muncul nama yang sudah sedang online nih. Nah, ini contohnya nih si siapa nih ya? Nah, Kholinda nih. Kan posisinya dia masuk nih. Nah, saya bisa tahu tuh posisinya gimana? Nontonnya itu gimana? Sebentar ya guys. Apa? Pakai transfer gitu. Boleh? Bu Rinda. Bu, Pak, Dek, kakak, Mbak Swah. Minta tolong panggilkan Mbak Rinda. Oh, bangunin Mbak Rinda. Bun, ini. Oke, saya lanjutkan guys. Sorry, ada sedikit gangguan dikit.
Oke, saya lanjutkan. Jadi kita bisa live di sini. Misalnya nih Holinda nih. Ini Holinda lagi online kan untuk ini sambil mendengarkan ya. Silakan coba deh. Kamu bisa nggak ketik itu di situ? Ketik aja Holinda. Bisa nggak kamu ketik di situ? Tuh nih, Holinda ingin ngetik di situ tuh, maka di sini pun akan kelihatan gitu ya. Nah, wah ini Holinda orang dang ngetik ini, kayak lagi offline gitu. Oke, lanjut ya, sambil lanjut. Jadi nanti kita bisa saling kolaborasi di sini. Nah, ada lagi, jadi biasanya saya itu sering mengomentari guys. Jadi komentarnya itu seperti ini. Ini kayaknya sudah semua. Oh iya sudah ini. Ya, riwayat dari komentar. Nah ini, lihat ya contohnya. Jadi nih, ini sebenarnya ada komentar-komentar banyak di sini, cuma karena mereka sudah selesai revisi, biasanya mereka centang gitu. Jadi semuanya teratasi guys. Nah di sini. Nah ini banyak sekali untuk namanya revisian ya. Revisiannya dalam bentuk komentar ini. Nah, nanti muncul kok di sini. Misal nih contoh nih, saya ingin memberikan komentar terhadap ini ya. Ini saya bisa buat ini. Silahkan perbaiki dokumen maksudnya tulisan ini gitu ya. Misalnya seperti ini bisa. Jadi saya bisa komentar. Terus biasanya saya sering seperti ini, spesifik. Kepada siapa saya ingin melakukan ini? Misalnya kepada Holinda ya. Tuh, Holinda siapa ini ya? Bentar. Holinda 2021. Oh, sorry. Belum saya jadikan teman ya. Jadi kalau misalnya saya jadikan teman nih, misalnya siapa ya? Misalnya contoh nih, saya namanya Bu Peggy, Bu Devi. Nah ini, jadi tinggal saya tugaskan aja ke Bu Devi. Bisa. Biasanya kayak gitu. Ini kenapa kok saya tahu ini saya tugaskan ke Bu Devi, karena saya lihatnya di tadi itu ya. Jadi oh ini garapannya siapa sih? Nah, itu bisa lihat dari yang tadi ya, yang saya bisa lihatnya dari semuanya itu. Nah ini tinggal ditugaskan aja. Ini nggak usah deh, daripada nanti terkirim ke Bu Devi ya. Nah, seperti ini. Nah nanti kalau sudah selesai, kalian tinggal misalnya kalian oh ya Pak saya perbaiki gitu, diperbaiki, habis itu tinggal dicentang, sudah selesai gitu ya. Nah nanti akan muncul di sini nanti story-nya. Oke, baik, mungkin seperti itu untuk terkait dengan bagaimana saya melakukan bimbingan secara online. Pak, kalau saya ingin melakukan bimbingan secara offline boleh nggak? Misalnya saya datang ke rumahnya Pak Firly atau mungkin datang ke sekolah, boleh, sangat boleh guys. Pokok tidak mengganggu jam dinas kalian yang pertama. Terus yang kedua, tetap kita mengerjakannya secara online. Kalian misalnya mau ke saya gitu datang, yang kalian hadapkan ke saya itu adalah yang dalam bentuk gini, online, bukan di file Word. Sekali lagi, kalian itu tidak boleh merevisi di Word Microsoft ya, di di laptop. Tidak boleh. Jadi harus di online ini menggunakan Google Docs. Gitu ya. Bisa dipahami guys? Yang sudah paham ancungkan tangan? Cuma satu yang paham, yang lain enggak? Oke ya. Ini harus benar-benar kalian pahami ya. Kalian harus benar-benar paham ya. Jadi jangan sampai kalian nanti bingung ketika kita mau konsul laporan seperti ini gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana cara kita konsul? Cukup? Iya? Oke, cukup ya. Baik, sekarang saya lanjutkan. Apalagi yang perlu saya sampaikan. Jadi gini,
Kan konsulnya sudah dengan cara seperti ini, ya. Tetapi nanti kalian setiap konsul ke saya, baik online atau offline, itu kalian itu wajib membawa lembar konsultasi. Ya, nanti lembar konsultasinya akan saya share di ruang ya, biar kalian nanti bisa download, kemudian bisa di print. Nah, jadi lembar konsultasi itu ada 2 nanti. Satu untuk saya, pembimbing dari sekolah, dan satu untuk pembimbing klinik. Jadi ada 2 lembar. Satu untuk saya, satu untuk pembimbing klinik, gitu ya. Nah, mudahnya untuk saya tuh gini lagi ya. Nah, oke, saya kembali ke sini lagi. Ya, mudahnya adalah gini. Kayak gini ya. Ini sudah bimbingan tuh pertama. Nah, kalian tinggal lihat di sini, Pak. Saya lupa Pak kemarin itu apa saja ya hasil bimbingannya seperti apa. Nah, kalian bisa lihat di bagian tugas ini. Tinggal kalian salin nanti di lembar konsultasinya itu. Nanti saya tinggal tanda tangan. Selesai. Nanti akan semakin banyak ini ke bawah. Enaknya adalah kan di lembar konsultasi itu kan pasti ada tanggal, kemudian hasil revisiannya itu apa, gitu kan. Kemudian taraf dari saya, gitu. Tanda tangan lah dari saya, gitu. Jadi kalian nanti bisa lihatnya dari sini, gampang, ya. Ini manfaat kedua dari tugas. Selain saya nanti bisa memberikan tugas kepada kalian untuk kalian benahi, terus yang kedua Kak, ini bisa menjadi dasar untuk kalian menuliskan di lembar monitoring. Ya, untuk kemudian saya tanda tangan. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, mungkin seperti itu guys, malam ini saya tidak terlalu banyak ya. Saya memang seringnya membatasi untuk jumlah monitoring jamnya, waktunya kita monitoring maksimal itu adalah 1 jam. Nanti di pertemuan kedua, bimbingan kedua, saya akan langsung membahas bagaimana cara menggunakan Google Docs. Fitur-fitur apa saja sih yang ada di Google Docs? Apakah itu bisa membantu saya untuk mengerjakan dengan lebih baik atau tidak, gitu ya. Nah, misal contoh seperti ini, gini ya. Oh Pak, gimana sih caranya kita mau memberikan numbering, gitu ya. Atau Pak, bagaimana sih caranya kita mau menambahkan gambar di sini, gitu. Nah, itu akan saya berikan nanti di bimbingan kedua, gitu ya. Untuk sekarang kalian buat dulu aja bab satunya di sini apa adanya, kalian buat dulu aja, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Belum. Oke. Tolong nanti share di di ruang chat ya, siapa ketuanya dari masing-masing kelompok, baik yang Yasmin, Permata, Ngabar 1, Ngabar 2. Itu silahkan kalian nanti share ya di di ruang chat ya kepada saya, atau anaknya aja deh langsung ngechat gitu di situ ya. Saya Pak untuk ketua kelompok dari kelompoknya yang Permata Merdeka gitu misalnya. Terus saya Pak dari Yasmin, saya Pak dari Ngabar 1, Ngabar 2 gitu ya. Langsung. Ya, biar apa? Biar nanti memudahkan ketika nanti siapa sih yang akan nge-share dokumennya itu tadi. Oke? Baik, mungkin itu saja guys pada malam hari ini. Semoga ini bisa membantu kalian dalam nanti kita melakukan bimbingan ya. Jadi sekali lagi ini bukan satu-satunya cara untuk kita melakukan konsultasi bimbingan laporan besar, tapi kita bisa melakukan hal yang lain ya. Dengan cara tadi offline itu juga bisa ya. Via WA boleh nggak Pak? Nggak boleh kalau via WA ya. Tidak download saya. Terus nggak bisa buat kayak ini tadi, nggak bisa online ya. Karena yang saya minta itu tadi, saya kan bisa mengedit langsung di online itu tadi, itu ya. Mungkin itu ada, kalau nggak ada pertanyaan, gini guys, sebentar ya, sebentar. Saya ingin membuat diskusi, jadi ini kan masih kurang 15 menit ya.
12 menit lebih tepatnya, saya akan membuat ruang diskusi sendiri ya dari masing-masing dari kalian. Silakan kalian nanti bergabung sesuai dengan ininya, apa kelompoknya. Sebentar, saya absen nanti ya. Silakan menjawab yang merasa sebagai apa bagiannya. Oke. Sebentar. Yang Yasvin itu siapa saja ya? Coba perwakilan Yasvin. Itu siapa saja ya? Guys. Yang Yasvin siapa aja? Perwakilan dong, apa namanya, apa diaktifkan. Oh, Helen, Helen, Evelyn. Aduh, kok malah saya tutup ya. Bentar. Bentar. Ini Yasvin ya, Yasivin tuh gimana tulisannya ya? Yasivin. Oke. Itu Evelyn. Terus apa lagi? Helen. Terus apa lagi? Udah, Paradita. cuma 2 doang. Paradita masuk. Gabung sama Paradita ada di sini. saya. Paradita nggak ada ya? Nggak masuk di sini. Saya Pak gabung sama Evelyn. Oh, berarti cuma yang gabung di sini cuma Evelyn sama Helen yang akunnya. Iya Pak, tapi iya Pak, saya gabung sama Evelyn Paradita. Oke. Sekarang saya absen yang Permata. Saya Pak, saya. Ulan, terus apa lagi? Rafeifa, terus sama siapa lagi? Cuma 2. Perasaan ada 4. Katanya klinik rame, Pak. Oh gitu, ya wes. 2 orang ya. Terus kelompoknya ngabar satu. Oke, Ridotul, Nawang, oke. Ridotul Nawang. Sestia, Naila, sama Ridotul ya. Ridotul. Kok nggak ada Ridotul? Oh ini ada. Oke. Terus habis Ridotul, siapa lagi? Udah, cuma itu aja yang bergabung di sini. Oke. Turunkan tangan. Sekarang yang ngabar 2. Ganesha, Amelia. Oke, Ganesha sama Amelia. Cuma itu doang. Oke, wes. Saya kasih timer 5 menit aja ya. Oke. 10 menit ya, 10 menit, sorry. 10 menit. Saya kasih timer untuk 10 menit ya. Saya buka, silakan nanti kalian akan bergabung di masing-masing grup ya. Ulan tadi di mana ya Ulan ya? Oh Di ya sudah. Permata, Pak. Oh ya sudah, oke. Saya masukkan ya. Nanti kita kumpul lagi, balik lagi kalau sudah kita ke sini ya. Oke. Ya. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing tuh, ya. Masuk ke gelombangnya, ke itu ya. Lihat di situ ada. Silakan masuk ke ininya masing-masing. Silakan masuk. Ini Rafeifa, Zahwa, Ganesha, Kolinda belum masuk. Silakan masuk ke anunya sendiri-sendiri.
Oh, tak suara. Neo. Harus tak. Nyapa belum mlebu neh. Iya, ini tak pateni. Tolong. Beda tak ya. Tak kita nireni ngono. Untung no tak salin. Oh iya lah Lilin.
Oh ya Allah, mohon maaf sebelumnya ya. Ternyata mic-nya saya mati toh. Jadi, guys, jadi gini, apa? Silahkan di ini untuk kita sebelumnya mengakhiri ya, belum kita mengakhiri. Jadi apa yang sudah kita sepakati bersama. Jadi nanti untuk bimbingan-bimbingan berikutnya kita akan menggunakan ruang-ruang diskusi seperti tadi. Ya podo sakjane kayak misalnya awak dhewe arep di kelas gitu ya. Silakan kumpul kelompok masing-masing, bahas masing-masing sama. Cuma ini bentuknya online gitu ya. Menariknya itu. Terus kita akan sebelum saya akhiri ya, ini kita akan bahas untuk bimbingan kedua itu enaknya kapan gitu ya. Di situ sudah saya berikan polling ya. Polling 1 itu kapan waktu yang tepat untuk kita bimbingan kedua. Ya maksudnya bimbingan kedua ini adalah bimbingan secara live gini, meet ya. Nah, apakah 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi gitu ya. Silakan kalian berikan suara kalian di polling itu. Ya. Terus polling yang kedua, enaknya waktu yang tepat untuk kita bimbingan itu enaknya kapan? Siang, sore, atau malam? Kalau pagi jelas saya nggak bisa ya. Kalian juga pasti repot biasanya kalau pagi. Monggo, bisa langsung diisi pollingnya? Bisa? Bisa mengakses pollingnya nggak? Ada yang masih bingung cara mengakses Poli apa, Pak? polling, voting. Ada di Di bagian mananya? ada di bagian bawah itu. Kalian lihat di situ yang bentuknya ada segitiga, terus kotak dan lingkaran di situ ada nggak yang bentuk kayak gitu tuh di layar kalian? Di Ada nggak? mana loh, Pak? Sebentar. Atau di bagian chat ada nggak? Pesan dalam panggilan itu toh. Sudah ada. Ada yang bisa menemukan? Tak Sudah. coba lihat. Nah, tuh di Pesan mana tuh? dalam panggilan itu, Pak. Di itu Pak, segitiga lingkaran itu. Itu tuh ada tuh nemu tuh segitiga lingkaran kotak ya. Ada kan? Di bagian mana tuh adanya di Bentar, kalian Pak. di Evelyn? Di Di titik bagian apa? 3. Di Oh, di titik titik 3 tiga itu. Di tuh. titik 3 itu loh, Pak. Titik 3. Titik Sebelah 3. kanan, Mbak. Terus Sebelah kanan bawah. kanan Terus bawah nanti tuh. Ya tuh. tulisan aktivitas. Nah, tuh yang aktivitas benar. Ada di situ coba. Di situ pada polling silahkan dipilih. Dipilih Kapan langsung, lagi? pilih. 1 minggu lagi. Terlalu sedih tapi. Silahkan dipilih. 2 loh. Tapi kita 2 ke gara-gara bulan besar loh. 2 minggu itu mestinya dia selesai setengah. Oh iya ya. Kalau sudah gimana, Pak? Kalau sudah kan sudah bisa lihat di situ. Nanti ini kan yang lain belum milih nih. Ya, jadi kembali lagi itu caranya di titik 3 terus cari yang tulisannya aktivitas ya atau yang di situ bentuknya segitiga kotak lingkaran. Nah, kalau sudah nanti buka di situ aktivitas cari to polling. Nah, di situ nanti kalian bisa mengklik pilihan kalian. Ada 2 di situ. Kapan waktu yang tepat untuk bimbingan kedua dan enaknya itu pada jam-jam apa ya kita bimbingan, apa jam siang, jam sore, apa jam malam. Ini sudah 3. Ini yang minta bimbingan kedua 2 minggu lagi. Sudah 2 suara. Oke. Yang lain mana? Mana yang lain? Ih, kok nggak ada jawaban yang lain? Enak malam loh, Pak. Oh ini ya ini sudah banyak yang malam. Yang ini loh, yang polling pertama ini baru oke 2 minggu lagi kebanyakan ya. Ya sudah anggaplah berarti ini Ayo, Cah, oh ayo, itu Cah. ada yang minta 1 minggu lagi malah. Oh ini sudah 5 suara untuk 2 minggu ya. Oke baik berarti kita putuskan 2 minggu lagi kita akan melakukan bimbingan yang kedua. Itu terus kemudian nanti pada bimbingan yang pada waktunya itu kita lakukan sama kayak gini cukup nggak waktu? Enak nggak waktunya jam-jam gini nih? Enak Pak, Jam 7 enak. sampai jam 8. Oke, ya wes. Jam-jam kayak gini aja loh, Pak. Enak. Ya, oke. Kita lakukan pada jam-jam ini ya. Baik. Mungkin itu saja guys. Terima kasih atas waktu kalian pada malam hari ini. Semoga kita bisa tetap sehat terus. Nanti kita bisa ketemu lagi di
bimbingan yang kedua ya. Ini yang belum saya datangi hanya Ngabar sudah belum ya? Kemarin Ngabar sudah nggak ya? Belum ya? Ngabar sama Yasmin belum saya datangi ya. Belum monitoring maksudnya. Oke, Iya, tapi kan dekat dari rumah saya ya. Main-main lah ke rumah saya ya. Siapa? Jadi jangan jauh-jauh, kan paling dekat. Kalau Permata memang jauh. Kalau kalian Ngabar sama Yasmin main-main lah gitu ya. Oke. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih malam ini luar biasa sekali. Nanti kita ketemu lagi di bimbingan yang kedua. Kurang lebihnya maaf kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fir. Tetap sehat, Terima kasih Pak. ya, tetap sehat ya. Iya Pak. Iya, Pak. Oke. Hoi, hoi. Ya, kalian bisa